Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Reza Emelia dan saya Alfisarin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Meski permintaan meningkat, inflasi Lampung terendah kedua nasional. 3 dekade menanti, Mirza Gubernur Lampung pertama sapa warga Rawapitu. Puting beliung mengamuk, rusak kios dan rumah warga. 2 pohon tumbang hantam mobil dan warung warga. Pemirsa, meski terjadi peningkatan permintaan selama Ramadan, stabilitas harga bahan pokok di Lampung tetap terjaga. Inflasi Provinsi Lampung secara bulanan pada Februari 2026 tercatat 0,36%, lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi nasional yang mencapai 0,68%. Sementara inflasi nasional tahunan year on year pada Februari 2026 sebesar 4,76%. Provinsi Lampung sebesar 2,95%, terendah di Sumatera dan terendah kedua secara nasional. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 yang diikuti pemerintah Provinsi Lampung secara virtual dari Ruang Kemen Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Selasa 3 Maret 2026. Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir. Tersebut diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah se-Indonesia dan memaparkan perkembangan inflasi terkini berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Berdasarkan paparan BPS, inflasi Provinsi Lampung secara bulanan pada Februari 2026 tercatat sebesar 0,36%, lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi nasional yang mencapai 0,68%. Kondisi ini menunjukkan harga komoditas di Lampung relatif terkendali meski terjadi lonjakan konsumsi selama Ramadan. Sementara itu, inflasi nasional secara tahunan pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76%. Pada periode yang sama, inflasi tahunan Provinsi Lampung sebesar 2,95% menjadikannya yang terendah di Sumatera dan terendah kedua secara nasional. Sejumlah komoditas yang memengaruhi inflasi diantaranya tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, dan ikan segar. Peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadan turut memberi tekanan pada beberapa komoditas pangan. Di Lampung berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga atau IPH, minggu keempat Februari 2026 dari SP2KP, angka IPH tercatat sebesar 0,93%. Komoditas yang memberikan andil kenaikan harga antara lain cabai rawit, daging sapi, dan cabai merah. Sekjen Kemendagri Tom Sitohir menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga hingga Hari Raya Idul Fitri melalui pemantauan langsung terhadap komoditas yang mengalami kenaikan. Kondisi yang sudah baik ini kita pertahankan sampai Hari Raya Idul Fitri, ujarnya. Pengendalian inflasi tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah guna memastikan harga bahan pokok tetap stabil sepanjang Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, penantian panjang warga Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang akhirnya terjawab. Setelah lebih dari 30 tahun, untuk pertama kalinya seorang gubernur datang langsung dan menyapa masyarakat di daerah yang dikenal sebagai lumbung pangan tersebut adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal.
yang menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam dari Bandar Lampung untuk sampai di Rawapitu, sekaligus memantau langsung kondisi jalan lintas Gedung Aji Umbul Mesir Selasa 3 Maret 2026. Perjalanan Gubernur Mirza dan rombongan itu bukan sekedar kunjungan seremonial biasa. Gubernur Mirza benar-benar melintasi jalan tanah berlubang yang selama ini menjadi keluhan warga. Saat musim hujan, jalan tersebut bahkan tak bisa dilalui kendaraan roda 4 karena berubah menjadi kubangan lumpur. Di sepanjang ruas jalan itu, sedikitnya puluhan ribu penduduk mengantungkan diri pada akses yang lebih baik. Mereka mayoritas petani padi, sawit, dan karet. Subari, warga setempat, tak bisa menyembunyikan rasa harunya saat menyambut kedatangan gubernur. Berulang kali Subari menyampaikan ucapan terima kasih kepada gubernur dan rombongan. Bagi Subari dan warga lainnya, kehadiran gubernur itu menjadi kebanggaan tersendiri. Subari bercerita Rawapitu merupakan salah satu penyumbang pangan di Lampung. Luas sawah di kawasan itu mencapai sekitar 15.000 hektar. Namun, akses jalan yang rusak membuat hasil panen sulit didistribusikan. Setiap panen, jalan makin hancur. Ditimbun, rusak lagi, berpuluh-puluh tahun terus begitu. Kepala Desa Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, Sahel, mengatakan perbaikan jalan sebelumnya pernah dilakukan, namun belum menyentuh seluruh ruas yang rusak. Dia berharap komitmen gubernur bahwa jalan akan dirigit beton sangat luar biasa bagi masyarakat Rawapitu. Walaupun baru 6,5 kilometer, dia berharap berlanjut karena masih ada sekitar 11 km lagi yang belum dibangun. Gubernur Mirza menyampaikan bahwa tahap awal pembangunan akan dilakukan sepanjang 6,5 km dengan konstruksi rigid beton. Secara keseluruhan, ruas Umbul Mesir Rawapitu memiliki panjang lebih dari 31 km dan sekitar 13,5 km ditargetkan diperbaiki dalam 2 tahun ke depan. Menurut gubernur, terdapat sekitar 28.000 masyarakat di dalamnya. Hampir semuanya bertani padi. Dari Rawapitu saja, setiap panen bisa menghasilkan puluhan ribu ton beras. Perbaikan jalan membuat komoditas pertanian terjaga dan masyarakatnya makmur. Gubernur juga menyinggung bahwa mayoritas warga Rawapitu merupakan transmigran yang telah puluhan tahun menetap, namun belum merasakan infrastruktur jalan yang layak. Bagi warga Rawapitu, kunjungan gubernur tersebut bukan hanya tentang pembangunan jalan. Lebih dari itu, mereka merasa didengar dan diperhatikan setelah 3 dekade menanti. Sebuah harapan baru pun mulai tumbuh di tengah hamparan sawah yang selama ini mereka garap dengan penuh kesabaran. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung kembali merusak bangunan. Kali ini ratusan kios di Pasar Tridharma Yoga, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, porak-poranda, dihantam angin puting beliung. Selain itu, angin juga merusak puluhan rumah warga. Beruntung peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dari rekaman video amatir terlihat angin puting beliung yang cukup besar muncul dari laut. Warga panik karena angin terus bergerak menuju pemukiman padat penduduk. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin 2 Maret 2026, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam waktu singkat, angin puting beliung memporak-porandakan ratusan kios pasar tradisional Tridharma Yoga. Seluruh atap hancur dan sebagian bangunan roboh. Tak hanya itu, angin puting beliung juga meroboh pohon besar dan menimpa 2 rumah warga. Sementara 51 rumah mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat. Warga langsung bergotong royong memperbaiki atap agar dapat segera ditempati. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat terpaksa mengungsi, sedangkan para pedagang terancam kehilangan penghasilan. Angin dari arah barat menuju ke timur laut. Ya, keadaan sekarang yang begini Pak, sangat memprihatinkan. Pasar kita sekarang Pasar Tridharma Yoga, Bapak bisa lihat sendiri keadaannya ini pada rubuh ini, dan juga sangat menyayangkan, kasihan juga kepada para pedagang yang mana ini kan momen-momen mau lebaran. Yang terdampak ada berapa jumlahnya? Kalau terdampak ini hampir 90
persen ya? persen Pak, cuman terdampak antara berat dan ringannya, itu aja yang membedakan. Beruntung masyarakat dan aparat desa sigap. Mereka segera mendatangkan petugas PLN untuk memperbaiki jaringan listrik yang putus. Sementara pemerintah Kabupaten Lampung Selatan langsung turun ke lokasi menginventarisir total kerugian. Pasti hari ini pendataan masih terus dilakukan untuk waktu bersamaan karena foto-foto dokumen juga di masing-masing rumah sudah ada. Jadi saya minta untuk camat dengan kades, dengan masyarakat sudah langsung dibenahi. Kita segera bangkit ya, sambil nanti kita berproses. Saya lihat nanti laporannya, mana-mana yang bisa kita supportkan untuk kejadian hari ini. Sebab dalam 1 pekan ini, angin puting beliung telah melanda Kecamatan Ketapang. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Sementara itu pemirsa, pohon berukuran besar tumbang dan menimpa 2 warung pedagang di Jalan Jaksa Agung RR Suprapto, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung pada Senin pagi. Peristiwa yang terjadi pada 3 Maret 2026 ini sempat mengejutkan warga sekitar karena pohon tumbang menutupi separuh badan jalan dan merusak 2 bangunan warung di pinggir jalan. Pohon berukuran besar tumbang dan menimpa 2 warung pedagang di Jalan Jaksa Agung RR Suprapto, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung pada Senin pagi. Peristiwa yang terjadi pada 3 Maret 2026 ini sempat mengejutkan warga sekitar karena pohon tumbang menutupi separuh badan jalan dan merusak 2 bangunan warung di pinggir jalan. Camat Teluk Betung Utara, Zolahuddin Al-Zamzami, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi setelah menerima laporan dari warga terkait pohon tumbang di depan kantor Gubernur Lampung. Menurutnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun 2 warung milik pedagang mengalami kerusakan cukup parah, dengan total kerugian ditaksir mencapai 3 juta rupiah. Bahwa tiba-tiba ada pohon tumbang di depan kantor gubernur. Laporan masyarakat ya Pak? Ya. Itu ada korban apa? Sampai sejauh ini kami tidak melihat ada korban, namun ada kerugian warung yang tidak terpakai. Untuk petugas sendiri berapa personil Pak untuk BPBD? Dari BPBD menurunkan personil 1 tim personil untuk evakuasi pohon yang tumbang. Ada berapa warung Pak yang tertimpa? Warung ada sekitar 2 warung yang tertimpa. Pohon jenis kedondong hutan dengan diameter kurang lebih 130 cm itu roboh akibat terpaan angin kencang. 1 unit mobil Avanza BE 1935KN milik Fauzi mengalami kerusakan ringan pada bagian atap. Selain itu, 2 warung milik warga mengalami kerusakan cukup parah. Aparat kepolisian dari Polsek Teluk Betung Utara juga turut mengamankan lokasi serta mengatur arus lalu lintas untuk mencegah kemacetan di sekitar area kejadian. Hingga siang hari proses pembersihan masih berlangsung dan arus lalu lintas berangsur normal. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8 tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV.
Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit, inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner Tanggal Tua, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah kebutuhan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Saya Ella Siti Nuryama, Bupati Lampung Timur. Saya Haji Azwar Hadi STMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. Mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita. Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung akan segera membangun jalan provinsi pada ruas Jabung Simpang Maringgai di Kabupaten Lampung Timur sepanjang 6,2 km. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela turun langsung meninjau kondisi ruas jalan tersebut pada Selasa 3 Maret 2026 untuk memastikan kesiapan teknis sebelum pekerjaan dimulai. Pemerintah Provinsi Lampung akan segera membangun jalan provinsi pada ruas Jabung Simpang Maringgai di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 6,2 km. Menurut Jihan, ruas Jabung Simpang Maringgai merupakan akses penting bagi masyarakat, terutama dalam mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi warga. Pemerintah provinsi menilai peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi bagian dari strategi memperkuat konektivitas antar wilayah. Infrastruktur yang mantap diharapkan mampu menekan biaya logistik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan ruas ini akan dilaksanakan melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dengan metode rigid beton, agar lebih tahan terhadap beban kendaraan berat. Selain itu, sistem drainase juga akan dibangun untuk mengantisipasi genangan air yang selama ini kerap mempercepat kerusakan jalan. Untuk proyek sepanjang 6,2 km ini, pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran sekitar 40 miliar rupiah. Pekerjaan dirancang dimulai setelah Lebaran. Secara bertahap, Pemprov Lampung menargetkan peningkatan kemantapan jalan provinsi sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran, dengan fokus pada ruas-ruas strategis yang menjadi jalur utama aktivitas masyarakat. Pembangunan ruas Jabung Simpang Maringgai diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, sekaligus memperkuat akses ekonomi warga di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausa menemukan fakta mengejutkan saat meninjau ruas jalan provinsi Gunung Batin Daya Murni Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Selasa 3 Maret 2026. Jalan dengan kapasitas maksimal 8 ton itu ternyata kerap dilintasi truk bermuatan hingga 30 sampai 40 ton. Peninjauan yang dilakukan bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi M. Taufikullah itu mendapati sejumlah titik aspal tengah dibongkar sebagai bagian dari penanganan cepat menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Menurut Gubernur, sejak beroperasinya jalan tol di wilayah tersebut, arus kendaraan overdimension overload atau odol semakin masif melintasi jalan provinsi dan memperparah kerusakan. Mirza secara khusus menyoroti truk pengangkut singkong yang kerap melintas dengan muatan jauh di atas kapasitas jalan. Jalan provinsi itu maksimal 8 ton. Truk yang melewati muatannya 40 ton sehingga jalan cepat rusak. Mirza memastikan ke depan akan dibangun secara rigid beton. Selain persoalan beban kendaraan, Mirza juga mengecek langsung ketebalan konstruksi jalan yang dinilai tidak sesuai standar. Berdasarkan informasi yang diterimanya, perbaikan terakhir dilakukan sekitar 10 tahun lalu. Menurutnya biasanya lapis bawahnya batu, base-nya 35 cm. Namun hasil pengecekannya kurang dari 35 cm. Kata Gubernur, untuk sementara perbaikan dilakukan secara cepat hingga Lebaran guna menjamin kenyamanan pemudik. Setelah itu akan dilanjutkan dengan penanganan permanen 2 lapis. Mirza menekankan kualitas pekerjaan harus sesuai spesifikasi. Ia meminta pengawasan diperketat dan memastikan pembayaran tidak akan dilakukan jika hasil pekerjaan tidak memenuhi standar. Dari Tulang Bawang Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian.
Kepala Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah, Saipul bersama warga akhirnya meluapkan kekecewaan dengan menanam pohon pisang di tengah jalan rusak. Aksi simbolis ini menjadi sindiran keras bagi pemerintah daerah yang dianggap abai terhadap penderitaan masyarakat. Jalan poros di Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah, yang menghubungkan perbatasan Negeri Payungan hingga Payung Rejo bukan sekadar infrastruktur biasa. Jalan ini merupakan urat nadi perekonomian warga dan akses utama penghubung antar kampung serta kecamatan. Namun kondisinya memprihatinkan. Berlubang, berlumpur saat hujan, berdebu saat kemarau dan membahayakan setiap pengendara yang melintas. Saipul menyebut kerusakan jalan di wilayahnya telah berlangsung bertahun-tahun tanpa perbaikan berarti. Ironisnya, hampir setiap hari terjadi kecelakaan, terutama truk bermuatan yang terperosok hingga terguling. Situasi ini seolah menjadi pemandangan rutin tanpa solusi konkret. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pengajuan proposal hingga penyampaian aspirasi ke pemerintah daerah, namun hasilnya nihil. Menurut Saipul, pihaknya tidak meminta yang berlebihan, hanya ingin hak dasar sebagai warga negara dipenuhi. Jalan yang layak adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Saipul juga menyoroti ketimpangan pembangunan. Warga Payung Batu wajib membayar pajak seperti masyarakat di wilayah lain, tetapi tidak merasakan pembangunan yang adil. Kalau pajak wajib dibayar, maka pembangunan juga wajib direalisasikan. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek pungutan tanpa pelayanan yang seharusnya. Penanaman pohon pisang di tengah jalan menjadi simbol hilangnya harapan dan bentuk kritik terbuka terhadap pemerintah daerah. Saipul berharap aksi ini tidak lagi dianggap protes biasa, melainkan alarm keras bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya. Kini warga Payung Batu menunggu langkah nyata, bukan sekedar janji. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, membantah isu bendungan Marga 3 Lampung Timur belum memberikan manfaat irigasi bagi pertanian sekitarnya. Pihak BBWS menyebut secara teknis bendungan Marga 3 sudah berjalan sesuai peruntukannya, yakni menyokong ketersediaan air hingga ke area hilir. Menurut Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, bendungan Marga 3 memang tidak langsung memberikan manfaat irigasi karena sistemnya cascade, mensupport bendungan di hilirnya. Jadi manfaat irigasi itu dirasakan di wilayah hilir, termasuk sampai ke daerah Jabung. Ia menekankan bahwa keberadaan bendungan Marga 3 menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ketersediaan air di wilayah hilir. Dengan adanya penampungan ini, lanjut Elroy, pasokan air untuk daerah irigasi di Jabung menjadi lebih terjamin bagi para petani. Lebih lanjut, ia mengatakan bendungan Marga 3 kini telah menjalankan perannya sebagai penopang sistem di hilir secara optimal. Selain fokus pada pengairan lahan, BBWS juga memproyeksikan bendungan Marga 3 untuk pengembangan sektor energi terbarukan. Salah satu rencana strategis yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan area bendungan untuk potensi pembangkit listrik tenaga surya. Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat ketahanan pangan di Lampung melalui pengembangan sekampung sistem. Program ini menyasar daerah irigasi terbesar di Provinsi Lampung, dengan total cakupan lahan mencapai sekitar 50.000 hektar. Proyek ambisius ini rencananya akan didukung oleh pendanaan melalui skema pinjaman luar negeri dari Korea. Untuk tahun 2026 sudah ada rencana kegiatan rehabilitasi dan pengembangan sekampung sistem. Ini diharapkan bisa menunjang sektor pertanian di Lampung secara signifikan. Menurut Elroy, proyek tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan menuju konstruksi, dengan proses lelang yang dijadwalkan berjalan pada tahun ini. Proyek ini didesain sebagai pengerjaan tahun jamak atau multi-years dengan target penyelesaian dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun ke depan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
Cahaya Ramadan, tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam Harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey. Menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur. Di Nunggu Bedu, pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik. Di Waktunya Mudik, Waktunya Bali 2026 menanti keputusan awal Syawal. Sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah keberkahan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, Ramadan Departemen Daerah Provinsi Lampung mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Saya Ella Siti Nuryama, Bupati Lampung Timur, Saya Haji Azwar Hadi STMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita. Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sipitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam rangka memperkuat karakter generasi muda di tengah gempuran era digital, Bunda Literasi Provinsi Lampung, Purnama Wulansari, membuka kegiatan Daurah Quran Ramadan 1447 Hijriah di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada Selasa 3 Maret 2026. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, 3 hingga 6 Maret 2026 ini, menyasar pelajar SMA dan SMK, serta masyarakat umum termasuk segmen bapak-bapak pada hari terakhir. Bunda Literasi Provinsi Lampung Purnama Wulansari dalam sambutannya menegaskan pentingnya literasi Al-Quran, yang tidak hanya sekedar membaca, namun juga memahami dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya di era digital saat ini, akses terhadap Al-Quran semakin mudah. Namun tantangan degradasi moral di kalangan generasi muda juga semakin nyata, sehingga penguatan nilai spiritual menjadi sangat penting. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Fitriyanita Damhuri, menyampaikan bahwa bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan turunnya ayat pertama Iqra atau bacalah, kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan minat baca dan memperdalam literasi keagamaan. Literasi Quran ini alhamdulillah baru pertama kali ini kita laksanakan. Kami berharap mudah-mudahan ini bisa berlanjut menjadi agenda rutin di Nuwa Baca Zainal Abidin Badar Alam ini di tahun-tahun yang akan datang. Ya, pesannya kepada seluruh peserta, jadi Daurah Quran ini memang ada 3 hari nih. Hari ini yang sasarannya anak-anak remaja, anak-anak sekolah, kemudian besok adalah ibu-ibunya, kemudian lusa itu adalah bapak-bapaknya. Jadi memang ada 3 segmen yang coba kita akomodir ya dalam pelaksanaan Daurah Quran ini. Nah, harapannya ke depan dengan Daurah Quran ini, pertama masyarakat semakin tahu ada Nuwa Baca di sini, sekaligus sosialisasi bahwa ini merupakan tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk seluruh masyarakat Lampung. Dan yang kedua, mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani bulan-bulan yang akan datang. Khususnya lebih mencintai lagi ya dengan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ia menambahkan pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pemanfaatan fasilitas perpustakaan yang terbuka untuk umum sebagai pusat literasi dan pengembangan wawasan masyarakat. Melalui Daurah Quran ini diharapkan tumbuh kecintaan terhadap Al-Quran serta terbentuk generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, kasus campak di Provinsi Lampung mengalami peningkatan signifikan.
Terutama di kota Bandar Lampung, lonjakan kasus ini menyebabkan sejumlah anak harus menjalani perawatan di rumah sakit. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan peningkatan kasus terpusat di ibu kota provinsi. Sementara itu, kabupaten dan kota lainnya dinilai masih dalam kondisi relatif terkendali. Kasus campak di Provinsi Lampung mengalami peningkatan signifikan, terutama di kota Bandar Lampung. Lonjakan kasus ini menyebabkan sejumlah anak harus menjalani perawatan di rumah sakit. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan peningkatan kasus terpusat di ibu kota provinsi. Sementara itu, kabupaten dan kota lainnya dinilai masih dalam kondisi relatif terkendali. Menurut Jihan, berdasarkan pemantauan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, temuan kasus campak saat ini memang lebih banyak ditemukan di wilayah kota Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung pun menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran lebih luas. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterlambatan distribusi vaksin dari Kementerian Kesehatan. Pemprov Lampung telah mengajukan permintaan tambahan vaksin sejak 20 Februari 2026. Namun hingga awal Maret pasokan tambahan tersebut belum diterima. Stok vaksin yang tersedia di bulan Februari disebut hanya sekitar 600 vial. Sementara kebutuhan di Lampung mencapai puluhan ribu vial. Untuk meningkatkan kewaspadaan, pemerintah Provinsi Lampung meminta Kepala Dinas Kesehatan segera menyusun surat edaran tentang kewaspadaan campak yang akan diajukan kepada Gubernur Lampung. Surat edaran ini nantinya akan ditunjukkan kepada seluruh kabupaten dan kota di Lampung guna memperkuat langkah pencegahan. Mengingat campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular, terutama pada anak-anak. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2026 tentang pelaksanaan zakat fitrah tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dalam surat edaran yang ditetapkan pada 26 Februari 2026 di Teluk Betung tersebut, seluruh aparatur sipil negara dan pegawai swasta beragama Islam diimbau menyalurkan zakat fitrah, zakat harta, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2026 tentang pelaksanaan zakat fitrah tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dalam surat edaran yang ditetapkan pada 26 Februari 2026 di Teluk Betung tersebut, seluruh aparatur sipil negara dan pegawai swasta beragama Islam diimbau menyalurkan zakat fitrah, zakat harta, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Edaran ini ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota seprovinsi Lampung, Kepala Kanwil Badan Dinas, instansi vertikal, serta pimpinan BUMN atau BUMD dan perusahaan swasta di Lampung. Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pengumpulan dana zakat dan sedekah selama bulan Ramadan, sekaligus menyempurnakan ibadah puasa menjelang Hari Raya Idul Fitri. Gubernur mengimbau agar penyaluran zakat dilakukan melalui Basnas Provinsi maupun Basnas Kabupaten Kota. Basnas di setiap tingkatan juga diminta melaksanakan perencanaan, pengumpulan, pengendalian, dan pendistribusian zakat sesuai ketentuan perundang-undangan, serta melaporkan hasilnya secara berjenjang. Dalam ketentuan tersebut, nilai standar zakat fitrah tahun 1447 Hijriah ditetapkan sebesar Rp40.000 per orang atau setara 2,7 kg beras. Untuk suami istri, total zakat fitrah yang dibayarkan sebesar Rp80.000. Pemerintah Provinsi Lampung berharap surat edaran ini menjadi pedoman bersama dalam optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan pemerintahan dan dunia usaha selama Ramadan tahun ini. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Balai Besar POM di Bandar Lampung bersama pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan intensif makanan takjil di kawasan Masjid Al-Bakri. Hasilnya 59 item takjil dinyatakan tidak memenuhi ketentuan produk pangan dan telah melewati masa kadaluarsa.
Balai Besar POM di Bandar Lampung bersama pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan intensifikasi pengawasan pangan selama bulan Ramadan dengan menyasar pedagang takjil di kawasan Masjid Al-Bakri, Bandar Lampung. Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung, Bagus Heri Purnomo, menyampaikan dalam kegiatan tersebut pihaknya mengambil 21 sampel makanan takjil untuk diuji kandungan bahan berbahaya seperti rodamin B, metanil yellow, boraks, dan formalin. Selain takjil, BPOM juga melakukan pengawasan di 11 sarana peredaran pangan, baik pasar tradisional maupun retail modern. Dari hasil pengawasan ditemukan 59 item atau 762 pieces produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan, seperti produk kadaluarsa dan frozen food. Atas temuan tersebut, BPOM akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dengan meminta produk ditarik dan tidak diperjualbelikan lagi, serta mengingatkan agar tidak menjual produk melewati masa kadaluarsa. Kami tadi sudah melakukan sampling terhadap 21 makanan takjil yang kita uji bahan berbahaya, yaitu rodamin B dan metanil yellow, pewarna tekstil, kemudian boraks dan juga formalin. Alhamdulillah dari 21 sampel tadi semuanya negatif, artinya tidak ditemukan bahan berbahaya di dalam makanan di makanan takjil di kawasan tinggal Masjid Al-Bakri. Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Kota Bandar Lampung, Wilson F. Gunadi, menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, BPOM, dan OPD terkait dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen. Ya, tentunya pemerintah Kota Bandar Lampung berkolaborasi dengan BPOM dan OPD terkait. Ini bentuk kita tanggung jawab kita pemerintah terhadap perlindungan pada masyarakat dan konsumen terkait dengan bahan pangan atau khususnya dalam rangka takjil di hari bulan puasa. Pemerintah dan BPOM mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih takjil dan tidak ragu melaporkan jika menemukan produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pekerjaan pemasangan talut atau tanggul penahan tanah pada paket reservasi Jalan Ruas Simpang BL menuju Kampung Tridharma Wirajaya, Kabupaten Tulang Bawang terkesan dikerjakan asal jadi. Proyek tersebut menelan anggaran lebih dari 14 miliar rupiah yang bersumber dari APBN 2026. Pekerjaan pemasangan talut atau tanggul penahan tanah pada paket preservasi jalan Ruas Simpang BL menuju Kampung Tridharma Wirajaya, Kabupaten Tulang Bawang terkesan dikerjakan asal jadi. Padahal proyek tersebut menelan anggaran lebih dari 14 miliar rupiah. Di lapangan pemasangan talut terlihat hanya dengan penumpukan batu yang kemudian diplester menggunakan adukan semen. Para pekerja juga terpantau mengaduk campuran semen dan pasir secara manual menggunakan cangkul, tanpa menggunakan mesin molen. Pihak rekanan pelaksana yaitu PT Bora Bora Teknik Indonesia disebut tidak menyediakan mesin pengaduk semen dalam pekerjaan konstruksi tersebut. Selain itu, para pekerja yang terdiri dari beberapa kelompok juga terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD, seperti helm dan sepatu keselamatan, yang semestinya menjadi standar dalam pekerjaan konstruksi. Aku yang ngasih lain ini Pak Karman. Pak Karman, untuk khusus untuk pasang talut. Ya. Ini nggak pakai molen? Nggak dikasih loh, Om. Nggak diharuskan dari pihak perusahaannya untuk pakai molen, menggunakan molen? Nah, kurang tahu aku. Nggak dikasih APD apa kita, Pak? Dikasih cuma 2 itu. Proyek ini merupakan pekerjaan dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dengan nilai kontrak lebih dari 14 miliar rupiah dan masa pekerjaan selama 180 hari. Paket proyek ini diawasi oleh konsultan pengawas yaitu PT Gunung Giri KSO PT Jakarta, Rencana Selaras dan PT Akbar Jaya Konsultan.
Namun hingga saat ini, baik pihak pelaksana maupun konsultan pengawas belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan pekerjaan yang dinilai tidak sesuai standar tersebut. Dari Tulang Bawang, Triyono, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sarin, saya Reza Melia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.